Kembali bersama kami dalam Berita Satu Spesial, masih berbincang bersama Bapak Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif. Pak, kalau tadi terakhir berbicara terkait dengan revisi Undang-Undang Migas ini, mungkin pada bertanya, kapan ini rampung Pak Menteri? Ya, sekarang ini kan inisiatifnya dimulai dari kita punya parlemen legislatif. Nah, ini sedang disusun dan kemudian ya kita harapkan dalam tahun ini bisa dirampungkan. Ya, isinya ini tentu saja ya akan memberikan kepastian untuk pemanfaatan sumber-sumber migas kita di dalam negeri, kemudian juga kepastian usaha bagi para pebisnis di sektor migas, dan kita bisa mengoptimalkan sumber daya kita di dalam negeri. Artinya bahwa statusnya masih menunggu draft usulan yang disampaikan Ya, secara dan resmi ya? ini dalam pembahasan penajaman. Oke, baik. Terkait dengan proyek pipanisasi sejauh ini seperti apa Pak? Ini sudah seberapa besarkah di tahun ini direalisasikannya, dan apakah akan melakukan lelang juga terkait dengan hal ini Pak? Ya, sekarang ini ya yang tadi saya sampaikan, infrastruktur energi itu antara lain juga mencakup pipa yang pipa dari gas. Betul. Ya, mungkin juga nanti pipa dari BBM ya. Nah, kita mulai dulu gas. Gas ini ya sekarang ini yang belum tersambung tuh hanya 2 sektor. Ya, di Jawa Tengah ya antara Semarang dan Cirebon. Kemudian di Sumatera antara Dumai dan Semangke. Nah, kita punya sumber gas ini sekarang ya banyak di Jawa Timur. Sementara demand ya dengan dibangunnya kawasan-kawasan industri di Jawa Tengah yang memang membutuhkan energi berupa gas. Nah, ini yang harus kita penuhi. Ya, banyak investasi di luar yang akan menanamkan investasinya di industrial estate di Jawa Tengah. Nah, untuk itu sekarang kita berupaya untuk menyambung lagi. Jadi kalau nanti dua potong ini tersambung, itu dari Aceh ya, sampai ke Jawa Timur itu udah tersambung. Nah, sepanjang ini kan banyak industri, ya, kemudian juga konsumennya juga banyak. Betul. Nah, ini akan memudahkan kita untuk keandalan suplai daripada gas yang dibutuhkan, ya. Nah, yang sekarang ini sedang kita kerjakan adalah Semarang sampai di Batang dan akan selesai dalam akhir tahun ini. Sehingga memang Batang itu yang akan segera menerima gasnya untuk industri yang sedang dibangun itu bisa kita penuhi. Kemudian kita harus juga menyambung dari Batang sampai Cirebon Kandang Haur. Ya, sehingga dengan sampainya Kandang Haur itu ya kita bisa mensuplai gas yang kelebihan di Jawa Timur. Sekarang di Jawa Timur ini mampet. Nggak bisa dioptimalkan. Ya, karena bottleneck-nya nih nggak bisa tersalur. Nah, kalau ini bisa tersalur ke Kandang Haur, itu kilang Balongan nggak usah lagi bakar LPG. Ya, kita ganti dengan gas. Ini jadi salah satu strategi oversupply juga sebenarnya Pak ya. Dan LPG ini kan kita import. Ya, sayang kalau kita bakar, sementara kita punya alternatif yang lain. Satu lagi yang kita harapkan, yang akan kita upayakan adalah nyambungnya dari Dumai ke Semangke, ya. Kan tinggal potongan itu aja 400 km. Ya, paling nggak itu bisa dibangun dalam 2-3 tahun, ya. Kalau ini tersambung, jadi gas yang dari selatan ini bisa kita dorong ke utara. Ya. Nah, selama ini kan kita juga ekspor gas ke Singapura, ya kan? Nah, tapi kan kalau memang perlu dalam negeri, kita optimalkan dalam negeri. Kenapa tidak ya Pak? Ya, kenapa? Karena di Sumatera Utara itu ya kita mendatangkan LNG. Ada 14 kargo LNG per tahun yang kita kirim ke Sumatera Utara melalui terminal LNG Arun. Ya. Nah, ini kan gas ini kan dicairkan, dibawa dengan kapal, ditransfer, habis itu digaskan lagi, baru dikirim. Tapi kalau ini langsung kan ini kan lebih hemat, ya. Dan kita bisa memanfaatkan ini untuk bisa menghasilkan devisa yang lebih besar. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, ya, biaya investasi ini yang sekian dibandingkan dengan biaya LNG ini, ya itu 3 tahun
ini ya. Selesai. Okay. Ya, jadi itulah ya upaya-upaya kita bagaimana kita bisa membangun infrastruktur energi ini semaksimal mungkin yang memang bisa memberikan dampak penghematan biaya negara. Oke. Pak Menteri, di 10 Juni ini, koreksi bila saya salah, bahwa ada sebuah kebijakan yang memang menjadi rencana untuk menutup atau larangan ekspor mineral yang akan berlaku di bulan ini ya, Pak Menteri ya, 10 Juni ini ya, sebentar lagi. 4 hari. Nah, itu dia. Ini bagaimana? Apakah masih on the track untuk tetap menutupnya di 10 Juni ini, dan kira-kira komoditas apa saja yang akan menjadi target pemerintah pada tahun ini dengan adanya larangan tersebut, Pak? Ya, gini ya. Jadi memang kalau kita ekspor terus-menerus ya bijian kita tidak menikmati nilai tambahnya. Ya kan, karena diproses di luar, prosesnya simpel aja, kemudian nanti dikirim lagi, kita konsum lagi. Nah, kita punya kebijakan dan itu termaktub di dalam undang-undang, ya, undang-undang kita nomor 3 2020 ya, sebagai kelanjutan dari undang-undang kita di 2009. Ya, kita tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, tapi harus diproses dalam negeri. Dan itu jatuh temponya ya, itu adalah Juni 2023. Ya. Tapi ya dalam aturan ini itu diberlakukan bagi mereka yang tidak memenuhi pembangunan fasilitas smelternya, pemrosesannya. Ya, jadi nanti seluruh komoditas ini ya, kecuali persyaratannya adalah antara lain bahwa pembangunan smelter ini harus lebih dari 51%. Oh, oke. Ya, nah kita udah pernah ngecek ke lapangan, ya banyak yang udah diberikan izin ekspor, tetapi ya yang dibangun belum ada. Ya baru lapangan aja. Jadi itu yang kita stop. Oh, jadi ada syarat seperti itu yang memang dilakukan untuk mengekat itu. Pemerintah udah banyak memberikan kebijakan-kebijakan ya untuk bisa mendorong para pengusaha tambang untuk bisa mendapatkan kemampuan permodalan untuk menginvestasikan smelter. Dia sudah memberi kemudahan dalam hal itu. Nah, kalau kita berbicara smelter sendiri, Pak Menteri, bahwa ini kan ada program hilirisasi seperti itu. Ini bagaimana sebenarnya sejauh ini program hilirisasi, dan tadi kalau berbicara smelter, dari data SDM sendiri berapa sih jumlah smelter yang saat ini bisa terrealisasi? Ya, kita kalau SDM ini kan izin untuk membangun smelter itu kan ada dua, dari izin usaha industri dan izin usaha industri pertambangan. Nah, kalau kita yang terintegrasi nih, ya mulai dari tambang sampai smelternya, yang udah selesai di kita 5, kita mengejar menunggu 7 lagi sehingga ada 12 yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu dekat ya. Nah, ini kebijakan dari kebijakan dari Bapak Presiden tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus bisa menuju menghasilkan ya produk akhir dari industri ya yang akan kita pakai untuk untuk industri kita maupun juga untuk konsumsi bagi masyarakat. Contohnya baterai listrik. Ya, kita harus mampu menghasilkan ini sendiri dengan memanfaatkan mineral yang ada. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan energi listrik dari matahari, ya, di mana industri untuk dukungan itu antara lain peralatan material untuk untuk solar energy itu bisa diproduksi karena mineralnya ada di sini. Dan banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Oke, ini yang juga sempat ramai kemarin diperbincangkan terkait dengan mundurnya investor asal Amerika Pak, yang batubara kemarin. Bagaimana dengan hilirisasi batubara pasca mundurnya investor asal Amerika ini? Apakah dilanjutkan atau seperti apa? Ya, jadi memang kemarin itu investor yang dari Amerika yang berminat itu
dia merevisi kembali kebijakannya investasi karena juga dia melakukan investasinya di Amerika, ya kan ada IRA policy yang ada di Amerika yang daya tariknya lebih bagus. Nah, kita kan melihat bahwa batu bara ini ya kalau kedepannya untuk mendapatkan dukungan finansial membangun pembangkit lagi sudah sulit. Bukan sulit aja, sangat sulit. Nah, untuk itu ya karena kita punya cadangan yang cukup besar, kita harus juga bisa berupaya untuk bisa memanfaatkannya. Nah, salah satu yang kemarin diprogram ya antara lain batu bara ini kita lakukan gasifikasi untuk bisa menghasilkan ya bahan bakar pengganti LPG. Itu yang proses yang. Nah, selain Amerika nih masih ada lagi beberapa ya proses lisensor yang juga mampu membangun. Nah, ini juga kita lihat nanti kita sedang minta kepada para stakeholder untuk bisa melihat opportunity untuk juga bekerja sama dengan resources yang lain. Ya. Oke. Tapi kalau terkait dengan perubahan formula harga batubara acuan, Pak, ini apakah memang seberapa besar sih ini berdampak atau apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan ini? Jadi dengan harga patokan batu bara ya yang dulu kita lakukan, kita kan dasarnya itu berdasarkan daripada sumber-sumber luar negeri ya. Nah, itu banyak yang tidak cocok dengan kondisi yang aktual di Indonesia. Ya, maka itu kita lakukan koreksi. Ya, pada saat harga tinggi misalnya ya untuk high rank harganya sangat tinggi, sementara juga yang lower rank kok jatuh banget. Padahal rasanya nggak begitu. Nah, maka itu kita lakukan evaluasi. Sekarang kita lakukan kajian, tentu saja waktu itu kita kirim tim ke semua negara-negara yang mengkonsumsi batu bara, terutama batu bara kita ambil informasinya. Dan tentu saja sekarang ini HBA ini kita lakukan berdasarkan real actual price yang ada yang berlaku. Nah, jadi itu lebih reasonable, tidak menyulitkan siapa-siapa. Betul. Terakhir Pak Menteri, apa mungkin yang goal Anda tahun ini ataupun goal dari Kementerian SDM sendiri untuk kemajuan energi dan sumber daya mineral Indonesia? Goalnya, ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya sumber-sumber daya alam kita ini ya sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oke, terima kasih Pak Menteri atas perbincangan ini dan juga diberi kesempatan untuk berbincang di ruang kerjanya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif. Tentunya saksikan berita satu spesial lainnya. Saya Liza Hasan pamit, sampai jumpa.